ada Milan bisa baca ini kan Milan oh mungkin saya nggak kehilangan saya. Ini Putri. Assalamualaikum Pak Yunan. Baru satu ya masuk. Terus nanti pas pemaparan serta di pas pemaparan dimatikan semua. Mungkin bahasa Islam dulu nih. Kok ngek-ngek ya? Assalamualaikum Pak Yunan. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Mengapa ya? Halo. Tetap monggo.
Ya, aku tak gimana. Di sini, jangan di luar. Oh, nak jajar pres. Ini tak pateni dulu. sudah masuk. Berarti gue kecam tuh ngomong. Oh, udah ngomong lah. Ini tas deh. Tasnya nih. Coba. Ini kok ora dibuka iki, wah. Situ enggak. Oh, sih dibuka ini enggak apa-apa, Pak. Ini itu orang buka. Oh, ini kan. Oh, itu loh. Tutup kafe kok piye juga memang nonton. Lah iki mel-mel tak tutup. Aku tuh nganu. Apa? Ini. Harus ini bikin pakai isi. Oh. Bu Yuneng namanya masih user.
Mbak Mila, videonya dinyalakan. Tes. Udah masuk suaranya? Alhamdulillah, Pak Yunan. Udah ya? Gimana? Suaranya masih menggema, Bu Dina. Dicoba, masih menggema? Sedikit. Ngomong. Nah, berarti anak kancane menggema. Tidak boleh berdekatan. Kelas. Menggema sedikit rapopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Agus. Sehat nggih, Pak? Nggih. Monggo. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Niki wonten ruang guru. Dados kagem masker sedaya, Pak. Oh nggih, mboten napa-napa. Mboten napa. Gengenjang Pak Yunan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sakit kepira betul Ibu Ji? Terus pundi? Sakit Ibu birakan Dok? Nggih, saged. Ning radi menggema wonten mriki njenengan. Wonten dalem pripun? Dia hati menggema. Menggema njenengan.
Pak, pengawas dereng Halo, Bu masuk Kri. nih Pak J. Ini Pak pengawas kalih kula kok ten mriki kok ten UPT kok. Oh sampun. Oh Niki J, napa Pak? pun lekasi nggih. Sampun kalih kula lho, Oh, J niki Pak. tau ten UPT kok. Nyuwun sewu. Jajan J. Monggo Bu Dina. Nggih, Bu Dina, Bu. sehat-sehat. Kita lekasi J Pak J. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, dalam hal ini diwakili oleh Kepala UPT Yandik Kecamatan Sayegan, yang terhormat Pengawas SD Kecamatan Sayegan, yang terhormat Kepala SD Negeri Klaji beserta jajarannya, yang terhormat Ketua Komite Sekolah SD Negeri Klaji, yang kami hormati pula wali murid beserta anak-anakku yang berbahagia. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya pada kita semua, sehingga pada hari ini tanggal 3 Agustus tahun 2021 kita masih dapat bersama-sama bertemu melalui Zoom meeting dalam acara review KTSP SD Negeri Klaji. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad beserta para pengikutnya sampai akhir zaman. Sebelumnya, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari dinas yang diwakili oleh Kepala UPT Kecamatan Sayegan. Yang keempat, pemaparan KTSP. Kelima, tanya jawab. Keenam, penguatan dari pengawas. Dan yang terakhir adalah penutup. Marilah acara kita pada pagi hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan dibacakannya basmalah tadi, acara kita pada pagi hari ini dapat berjalan lancar dan dapat penuh barokah. Untuk acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri atau gimana? Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri jadi pendiriku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangsa harinya untuk Indonesia Raya.
Indonesia Raya Raya merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kami ucapkan. Semoga dengan dinyanyikannya lagu Indonesia Raya tadi dapat menggugah semangat kita untuk melanjutkan dan meneruskan perjuangan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Acara yang ketiga adalah sambutan dari dinas. Dalam hal ini diwakili oleh Kepala UPT Yandik Kecamatan Segan. Kepada Bapak Sutanta Agus Susila SOS, waktu dan tempat kami aturkan. Baik, Mbak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Negeri Klaci. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan. Yang kami hormati Bapak Komite. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua siswa yang pada kesempatan siang hari ini bisa mengikuti acara uji publik SD negeri yang kita cintai ini dengan secara virtual. Yang kami hormati siswa dan siswi SD negeri Klaci. Dan yang kami hormati yang lenggah di saya Pak Pengawas kami Pak Kaji Basuki. Yang pertama, alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita bisa melaksanakan kegiatan review kurikulum SD negeri yang kita cintai ini. Dan yang kedua, kami ucapkan apresiasi kepada tim pengembang dari SD yang mana pada siang hari ini, pagi siang hari ini bisa melaksanakan paparan sebentar lagi insya Allah mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang ingin dilakukan SD selama 1 tahun ke depan. Sehingga kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya perlu kami sampaikan kepada Pak Komite, orang tua siswa, anak-anak bahwasanya paparan yang sebentar lagi disampaikan oleh tim pengembang SD yang kita cintai ini merupakan paparan normatif. Sehingga di dalam paparan ini kami mengharapkan nanti sinerginya orang tua siswa, Pak Komite, tokoh masyarakat untuk selalu nyuwun sewu bersinergi dengan satuan pendidikan untuk menjadikan istilahnya tujuan dari visi SD negeri yang kita cintai ini bisa terkabul, bisa terlaksana dengan sebaiknya. Karena pendidikan itu harus ada sinergi antara orang tua siswa, komite sekolah, dan satuan pendidikan. Sehingga 3 komponen ini tidak boleh pisah. Sehingga ini yang perlu kami tekankan pada pelaksanaan uji publik siang hari ini. Yang selanjutnya, uji publik merupakan salah satu untuk membakar semangat. Karena semangat perlu dibakar, seperti kalau saya misalnya kita muslim seminggu sekali harus pengajian, itu harus membakar. Kalau tidak diulangi ya leli seperti itu. Seperti uji publik seperti ini adalah kewajiban satuan pendidikan di awal tahun pelajaran untuk membakar semangat diantaranya orang tua untuk selalu mendampingi putra putrinya, membakar semangat siswa-siswinya untuk belajar semaksimal mungkin untuk meraih cita-citanya. Sehingga apa yang diharapkan Bu Kepala Sekolah, Bu Supri, dan guru kelas 1 sampai kelas 6 SD yang kita cintai lewat visi misi bisa terlaksana, bisa terkabul. Itu
Sehingga ini yang perlu kami sampaikan. Selanjutnya kami bersama Pak Pengawas, Pak Kasitri Basuki di tahun pelajaran 2021-2022 ini mempunyai semangat agar supaya satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembelajarannya lewat virtual. Sehingga kami berharap bagi anak-anak yang alhamdulillah mempunyai fasilitas HP, ada kuotanya, anak-anak bisa disupport, didorong untuk melaksanakan kegiatan virtual. Sehingga anak-anak akan semakin mencintai HP-nya. HP dulu anak-anak pegang main HP, main game, tapi sekarang pegang untuk belajar. Matching set itu yang harus kita bangun. Yang selanjutnya bagi anak-anak yang belum beruntung, nyun sewu, yang keterbatasan gadgetnya, HP-nya tidak ada, mungkin satu di bawah orang tuanya, mungkin Bu Kepala Sekolah, Bu Supri bisa mengambil kebijaksanaan bersama Bapak Ibu Guru untuk anak-anak tersebut konsultasi ke sekolah 5-5, tapi bukan masuk itu, jangan salah tafsir, konsultasi ke sekolah kaitannya dengan pembelajaran, sehingga anak-anak nyun sewu yang tidak mempunyai fasilitas tetap bisa melaksanakan kegiatan belajar dengan semaksimal mungkin. Nah, itu yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, orang tua siswa, Pak Komite, semangat kita di masa pandemi ini, pembelajaran tetap harus jalan. Ngaten nggih. Yang terakhir untuk guru kelas 1 sampai kelas 6, guru olahraga, agama, pensus dan keterampilan, tolong sebelum memberikan soal kepada anak-anak lewat diambil sekolah atau dikirim pakai WA, tolong berikan video pembelajaran terlebih dahulu kepada anak-anak. Gurunya ngulang di depan kelas, disoting pakai HP-nya sendiri-sendiri. HP milik sendiri-sendiri itu yang terbaik. Nah, seperti itu. Orang ndek wong liya sik apik, nek ndek dhewe sik paling apik, seperti itu. Sehingga buatlah video maksimal 10 menit, ra akeh-akeh ndak ngentekke kota anak-anak nggih Pak Komite. Sehingga anak-anak bisa memutar video pembelajaran Bapak Ibu guru di rumah berulang-ulang. Anak-anak kalau belum jelas bisa memutar lagi. Karo kena nggo tombo kangen. Murid-murid karo Bapak Ibu guru, seperti itu. Nah, kena tombol kangen murid-murid dengan Bapak Ibu guru, sehingga anak-anak diharapkan jelas, paham. Seandainya anak-anak tidak paham, orang tua pulang bekerja pasti akan melihat video pembelajaran pendek dari Bapak Ibu guru. Orang tua akan melihat, oh ini guruku tenang, cantik-cantik ya, ganteng-ganteng ya, nah, seperti itu. Sehingga remulang ini toh, sehingga orang tua bisa membantu menjelaskan anak-anak mengenai pembelajaran. Sehingga harapan kami orang tua di rumah itu renjelaske podo karo Bapak Ibu guru neng kelas, karena anak-anak itu namanya anak-anak, nek renjelaske ora podo karo Bapak Ibu di kelas, wong tuane mek deyeli seperti itu. Engko mek uring-uringan nggih Pak Komite, nek uring-uringan ora sida sinau, mek turu seperti itu. Sehingga ini adalah salah satu cara solusi, harapannya pembelajaran di masa pandemi ini bisa berjalan semaksimal mungkin. Mungkin hanya itu pengantar dari kami. Selamat mengikuti review kurikulum SD yang kita cintai. Semoga SD yang kita cintai ini tambah maju. Ngaten bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Sutanta Agus Susila Esos. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa menjadikan kita lebih bersemangat lagi dan sinergi antar komponen bisa lebih terjalin dengan bagus. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Klaji. Kepada Ibu Supriyati SPDSD, waktu dan tempat kami haturkan. Terima kasih waktunya kepada Ibu Yuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Sutanta Agus Susila Esos selaku Kepala UPT Jandik Kecamatan Seyegan. Yang kami hormati Bapak DRS Tribasuki MPD – selaku pengawas SD Jandik Kecamatan Seyegan,
Yang kami hormati Bapak Yunan Purwanto selaku Ketua Komite SD Negeri Klaci. Yang kami hormati Bapak Ibu seluruh Dewan Guru, karyawan-karyawati SD Negeri Klaci. Yang kami hormati Bapak Ibu wali murid atau orang tua selaku atau sebagai perwakilan dari wali murid dan orang tua SD Klaci dan anak-anak SD Negeri Klaci yang mewakili yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan review kurikulum tingkat satuan pendidikan pada hari ini, hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021, secara virtual atau daring dalam suasana pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kita dalam melakukan kegiatan ini tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 karena kita para Dewan Guru berada di dalam satu ruangan. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di akhir zaman. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anakku yang Ibu banggakan, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran para tamu undangan secara virtual atau daring dalam rangka pelaksanaan review kurikulum tingkat satuan pendidikan SD Negeri Klaci. Serta mohon maaf apabila kami keluarga besar SD Negeri Klaci dalam pelaksanaan secara virtual ini kurang berkenan di hati para tamu undangan semua. Bapak Ibu yang kami hormati dan anakku yang Ibu banggakan, SD Negeri Klaci sebelumnya telah membentuk satu tim, yaitu tim pengembang kurikulum. Dan tim pengembang kurikulum telah bekerja menyusun dan menyelesaikan draft kurikulum SD Negeri Klaci yang akan digunakan atau diberlakukan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tahun pelajaran 2021-2022. Selanjutnya, draft kurikulum SD Negeri Klaci akan dipaparkan oleh tim penyusun dan pengembang kurikulum yang akan disampaikan oleh Ibu Dina Kurnia Asma'ul Sarjana Pendidikan. Dan semoga dapat meningkatkan mutu pendidikan SD Negeri Klaci, serta semoga kondisi pandemi COVID-19 ini yang sedang melanda di Indonesia dapat segera berakhir, sehingga pembelajaran dapat kembali seperti normal seperti kemarin. Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anak, kami menyadari bahwa penyusunan kurikulum ini masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu, kami tim pengembang kurikulum mohon kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan kurikulum SD Negeri Klaci di masa yang akan datang. Harapan kami, mudah-mudahan dengan diterbitkannya kurikulum ini, warga sekolah, pendidik dan tenaga pendidikan khususnya dapat menggunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan layanan pembelajaran di SD Negeri Klaci ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua untuk merealisasikan pelaksanaan kurikulum ini dengan baik. Amin. Sekian sambutan dari kami. Apabila kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami ucapkan terima kasih.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami ucapkan atas sambutannya dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kelaji. Untuk acara selanjutnya adalah pemaparan KTSP. Untuk itu kepada Ibu Dina Kurniastuti, SPD, dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sukanto Agus Susilo SS, Kepala UPT Yandik Sayegan. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Sri Basuki MPD, selaku pengawas SD Kapanewon Sayegan, serta para tamu undangan yang hadir pada pagi siang hari ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Izinkanlah kami memaparkan kurikulum SD Negeri Kelaji dengan judul Kurikulum SD Negeri Kelaji Review KTSP tahun pelajaran 2021-2022 oleh tim pengembang kurikulum. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Dasar pemikiran penyusunan KTSP berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. B. Acuan pengembangan. 1. Acuan konseptual meliputi peningkatan imtak dan akhlak mulia, toleransi dan kerukunan umat beragama, persatuan nasional, peningkatan potensi kecerdasan, bakat dan minat, kesetaraan, kebutuhan kompetensi masa depan, tuntutan dunia kerja, perkembangan iptek, potensi dan karakteristik daerah, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, dinamika perkembangan global, kondisi budaya setempat, dan karakteristik satuan pendidikan. 2. Prinsip pengembangan berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungan, belajar sepanjang hayat, menyeluruh dan berkesinambungan. 3. Prosedur operasional, membentuk tim, menyiapkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan, analisis, menyusun KTSP, menelaah dan penyempurnaan. C. Dasar hukum. Terdapat 30 dasar hukum yang digunakan dalam mengembangkan kurikulum di SD Negeri Kelaji. Bab 2, visi, misi, dan tujuan. Visi sekolah, unggul dalam prestasi, berlandaskan imtak, iptek, dan berbudaya. Misi sekolah, menanamkan penghayatan dasar keimanan, budi pekerti, dan akhlak mulia pada siswa sesuai dengan agamanya masing-masing. Meningkatkan kualitas kinerja guru, tenaga kependidikan, dan potensi siswa secara maksimal. Mengoptimalkan kreativitas dan kehadiran siswa, mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan pada bidang MIPA, melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan untuk mendukung siswa berprestasi. Menyediakan sarana dan prasarana sekolah yang memadai untuk meningkatkan prestasi siswa dalam bidang agama, olahraga, dan seni. Membangun budaya sekolah, melaksanakan kegiatan pembiasaan, dan memberikan keteladanan budi pekerti luhur. Menumbuh kembangkan kecintaan terhadap lingkungan sekolah.
Tujuan sekolah, terwujudnya keimanan dan ketakwaan warga sekolah terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Peningkatan kualitas kinerja guru dan tenaga kependidikan. Terwujudnya peserta didik yang berprestasi dalam bidang akademik. Terwujudnya peserta didik yang kreatif. Terwujudnya peserta didik berprestasi di bidang MIPA. Terwujudnya peserta didik yang berprestasi dalam mengaktualisasikan potensi dirinya. Terwujudnya peserta didik yang terampil dan mampu mengembangkan bakat dan minatnya dalam bidang olahraga dan seni. Tersedianya sarana dan prasarana sekolah yang memadai untuk meningkatkan prestasi siswa dalam bidang olahraga dan seni. Terwujudnya sekolah yang berbudaya dilandasi budi pekerti luhur. Terwujudnya peserta didik yang cinta terhadap lingkungan sekitar. Bab 3, kerangka dasar, struktur, dan muatan kurikulum. Kerangka dasar terdiri dari landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikopedagogis, landasan yuridis. Pada landasan fisiologis, pendidikan berakar pada budaya bangsa, peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif, pendidikan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan akademik, serta pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan. Pada landasan sosiologis, kurikulum dikembangkan atas dasar kebutuhan akan perubahan rancangan dan proses pendidikan sesuai dinamika kehidupan masyarakat. Pada landasan psikopedagogis, untuk memenuhi tuntutan perwujudan konsepsi pendidikan yang bersumpu pada perkembangan peserta didik serta konteks kehidupannya. Dan pada landasan yuridis, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Struktur dan muatan kurikulum. Bapak, Ibu, dan anak-anakku bisa menyaksikan tabel bahwa dalam struktur dan muatan kurikulum untuk pendidikan agama dan budi pekerti dari kelas 1 sampai kelas 6, masing-masing 4 jam pelajaran. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 1 dan 2, 5 jam pelajaran. Kelas 3, 6 jam pelajaran. Kelas 4 sampai kelas 6, 5 jam pelajaran. Bahasa Indonesia kelas 1, 8 jam pelajaran. Kelas 2, 9 jam pelajaran. Kelas 3, 10 jam pelajaran. Kelas 4 sampai kelas 6, 7 jam pelajaran. Matematika kelas 1, 5 jam pelajaran. Kelas 2 sampai kelas 6 jam pelajaran. Untuk mata pelajaran IPA, kelas 4 sampai dengan kelas 6, 3 jam pelajaran. IPS, kelas 4 sampai kelas 6, 3 jam pelajaran. Seni budaya dan prakarya, masuk kelompok B, masing-masing 4 jam pelajaran. Untuk pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, masing-masing 4 jam pelajaran. Bahasa Jawa, masuk kelompok C, masing-masing 2 jam pelajaran. Sehingga jumlah alokasi waktu per minggu, kelas 1 32 jam pelajaran, kelas 2 34 jam pelajaran, kelas 3 36 jam pelajaran, kelas 4 sampai kelas 6 38 jam pelajaran. Program muatan lokal. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 64/2013, bahasa Jawa sebagai muatan lokal wajib, sehingga di SD Kelaji menerapkan berbahasa Jawa, berpakaian Jawa, dan berbudaya Jawa. Pengembangan diri, kegiatan ekstrakurikuler wajib meliputi pramuka, tuntas baca tulis Al-Quran, karawitan, bahasa Inggris, komputer. Kemudian ekstrakurikuler pilihan
meliputi seni tari dan seni lukis. Pendidikan karakter terdiri dari religius, nasionalis, mandiri, integritas, dan gotong royong. Literasi di sekolah SD Negeri Klaji menyediakan fasilitas pojok baca di setiap kelas, membiasakan membaca buku selama 15 menit, membuat majalah dinding di ruang kelas, memperingati bulan bahasa dengan mengadakan perlombaan, pembiasaan rutin yang dilakukan di SD Negeri Klaji, baris sebelum masuk, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, senam, Jumat bersih, berdoa sebelum dan sesudah belajar, tadarus pagi, literasi sekolah. Pembiasaan terprogram merupakan kegiatan pembiasaan yang sudah diprogramkan, agenda kegiatannya dalam waktu tertentu sebagai program sekolah, meliputi upacara peringatan Hari Nasional, infak, peringatan Hari Besar Agama. Sedangkan pembiasaan spontan, yaitu kegiatan yang dilakukan secara spontan pada saat itu juga, meliputi budaya bersih dan rapi, budaya sehat, budaya tertib dan disiplin, budaya sopan santun, dan budaya sosial. Pengaturan beban kerja dan belajar. Beban kerja berdasarkan Permendikbud nomor 15 tahun 2018, pelaksanaan beban kerja selama 37,5 jam kerja efektif bagi guru. Beban belajar untuk kelas 1 32 jam pelajaran per minggu, kelas 2 34 jam pelajaran per minggu, kelas 3 36 jam pelajaran per minggu, kelas 4 sampai kelas 6 38 jam pelajaran per minggu. Kriteria ketuntasan minimal untuk mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 masing-masing 75, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dari kelas 1 sampai kelas 6 75, bahasa Indonesia untuk kelas 1 dan 2 70, kelas 3 65, kelas 4 sampai kelas 6 70, matematika kelas 1 sampai kelas 3 60, kelas 4 sampai kelas 6 65, IPA kelas 4 sampai kelas 6 65, IPS kelas 4 sampai kelas 6 60, seni budaya dan prakarya masing-masing dari kelas 1 sampai kelas 6 75, pendidikan jasmani dan olahraga dan kesehatan masing-masing 75, bahasa Jawa dari kelas 1 sampai kelas 6 masing-masing 60. Dan kegiatan ekstrakurikuler semuanya dalam KKMB. KKM muatan pelajaran di SD Negeri Klaji, nilai yang terendah dari kelas 1 sampai kelas 6 adalah 60, dominasi pada muatan pelajaran bahasa Jawa. Dengan rentang predikat, rumusnya nilai maksimum dikurangi KKM dibagi 3, sama dengan 100 dikurangi 60 dibagi 3, sama dengan 13,33, sehingga dibulatkan menjadi 13, dengan rentan nilai predikat sangat baik atau A, yaitu lebih dari 87 kurang dari sama dengan 100, B, dalam predikat baik, lebih dari 73 kurang dari sama dengan 87, sedangkan C cukup, lebih dari sama dengan 60, tetapi kurang dari sama dengan 73. Kriteria kenaikan kelas di SD Negeri Klaji, kehadiran siswa minimal 85%. Dengan perhitungan hari efektif tahun pelajaran 2021-2022, yaitu semester gasal 118 hari, sehingga dapat dengan rumus 118 per 100 kali 15,
sama dengan 17,7 dibulatkan menjadi 18 hari. Semester genap 113 hari dengan rumus 113/100 kali 15 sama dengan 16,9 dibulatkan menjadi 17 hari. Kehadiran tersebut karena alfa atau tanpa keterangan. Nilai sikap yang diperoleh minimal baik. Siswa dapat naik kelas jika ada mata pelajaran yang belum tuntas, tidak lebih dari 3 mata pelajaran. Memperoleh nilai minimal KKM pada kelompok agama dan budi pekerti, serta pendidikan kewarganegaraan. Kriteria kelulusan. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016, peserta didik dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6. Siswa memiliki nilai rapor semester 1 dan 2 pada setiap kelas sejak kelas 1 sampai kelas 6. Siswa telah mengikuti ujian yang diselenggarakan sekolah pada semua mata pelajaran yang ada pada struktur kurikulum dan memenuhi standar minimal persyaratan lulus sekolah. Kehadiran siswa minimal 85%. Nilai sikap baik, nilai pengembangan diri dan keterampilan baik. Mutasi. Mutasi masuk dengan syarat menunjukkan surat keterangan pindah, surat keterangan formasi kelas, fotokopi akte kelahiran, fotokopi rapot, fotokopi kartu keluarga, sedangkan syarat mutasi keluar menunjukkan surat permohonan dari orang tua atau wali dan surat telah diterima di sekolah tujuan. Pendidikan kecakapan hidup, pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Pendidikan kecakapan hidup meliputi General Life Skill atau GLS, mencakup kesadaran diri atau kecakapan personal, self-awareness, kecakapan berpikir rasional atau thinking skill, dan kecakapan sosial atau social skill. Pendidikan berbasis keunggulan lokal, karawitan, menggunakan pakaian tradisional pada hari jadi Kabupaten Sleman, mengadakan perlombaan permainan tradisional. Pendidikan berbasis keunggulan global di SD Negeri Klaji yaitu bahasa Inggris untuk kelas 4 sampai kelas 6. Pendidikan berbasis lingkungan dan mitigasi bencana, peduli dan berbudaya lingkungan, mengorganisasi potensi lingkungan, mengembangkan kegiatan berbasis partisipasi. Pendidikan pengarusamaan gender, Permendagri nomor 67 tahun 2011 tentang pengarusamaan gender, bahwa di SD Negeri Klaji tidak adanya kesetaraan gender. Jadi tidak membedakan antara siswa laki-laki dan perempuan. Pendidikan etika lalu lintas, sadar dalam berlalu lintas, memiliki kompetensi kewarganegaraan, meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan. Sekolah ramah anak, mencegah kekerasan, dan menciptakan hubungan antar warga sekolah meliputi mencegah kecelakaan, mencegah anak merokok, menciptakan lingkungan hijau, terbiasa dengan pembiasaan positif. Petugas keamanan sekolah, melatih disiplin dan bertanggung jawab, memahami keselamatan, keamanan diri dan lingkungan, membantu menjaga pembelajaran kondusif. Pendidikan anti korupsi, sadar bahaya korupsi, memahami bentuk korupsi, mengerti sanksi dari korupsi, membangun karakter keteladanan meliputi jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Bab 4 kalender pendidikan. Analisis hari belajar efektif di SD Negeri Klaji
Untuk semester 1 ada 118 hari belajar efektif, sedangkan jumlah untuk semester 2 113 hari belajar efektif, sehingga jumlah total selama 1 tahun pelajaran ada 231 hari belajar efektif. Bab 5 penutup. Terima kasih. Demikian paparan kurikulum tingkat satuan pendidikan dari SD Negeri Kelaji. Ada kekurangannya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan kurikulum tingkat satuan pendidikan Kelaji yang telah disampaikan oleh Ibu Dina di mana ini semua merupakan roh dari SD Negeri Kelaji dalam melakukan semua kegiatan. Untuk selanjutnya adalah tanya jawab. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Ibu semua jika ada pertanyaan dari apa yang telah disampaikan oleh Ibu Dina Kurniastuti tadi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari wali murid kelas 5 ingin menanyakan bagaimana cara menilai sikap siswa ketika pembelajaran daring dan bagaimana menerapkan pembiasaan ketika siswa itu belajar daring di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Ratna Yulianti. Dilanjut lagi. Mungkin masih ada pertanyaan yang lain dari Bapak Ibu semua, monggo. Pak Yonan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bisa dipertemukan dengan metode ini, dan pada prinsipnya saya menanggapi saja terkait apa yang disampaikan paparan tadi, dan sebelumnya kami ucapkan sugeng Ginjang, selamat bertemu kepada Ibu Kepala Sekolah beserta Ibu Guru dan semua. Maaf Pak Yunan, Terus, putus-putus ya. ini suaranya. Sekarang gimana ini? Ini saya pakai headset karena kalau nggak pakai headset jauh ini. Masih putus-putus. Pun boten. Tidak, Pak, Ya. tidak. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas. Ya, ini kami dekatkan samiknya. Kami lanjutkan. Selamat pagi ucapan kepada semua saja, terus kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Guru, kemudian kepada Pak Kepala PT, juga Pak Pengas SD, yang mestinya pada tahun-tahun lalu kita bisa bertatap muka, tapi karena kondisi kita dengan metode Zoom ini. Kami hanya menanggapi saja terkait apa yang disampaikan, apa yang dipaparkan Bu Dina tadi. Pada prinsipnya sudah cukup lumayan bagus. Terkait dengan ini sebuah program perencanaan yang itu tidak mungkin semuanya bisa dilaksanakan, tetapi dimaksimalkan, karena dengan suasana seperti ini, tadi saya ada mencatat beberapa kebiasaan-kebiasaan yang sudah baik mestinya. Ada kebiasaan untuk berdoa dulu, kemudian ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian ada data harus juga, ada baris sebelum masuk ke kelas tiap paginya. Dan dengan kondisi seperti ini tentunya ini sangat susah untuk diterapkan. Dan semua itu harus kita harus kita terima dengan kondisi seperti ini, dan mudah-mudahan secara umum sudah bagus untuk kurikulumnya, dan kami juga ini terkait dengan saran dari Bapak Agus tadi terkait dengan
keterbatasan dari wali murid, dari anak-anak yang kita juga maklum tidak semuanya bisa mengikuti daring tiap harinya. Itu juga kami mohonkan, saya setuju dengan adanya semacam tatap muka dengan terbatas, mungkin seperti disampaikan cukup 5 orang ataupun cuma 2 orang, dan sifatnya adalah konsultasi tadi. Dan ini mohon disampaikan kepada anak-anak dan wali murid sehingga mereka tahu ketika ada permasalahan. Terus terang begini Pak, kami juga ada anak juga yang kelas 6 juga, itu pun ketika ada pelajaran yang disampaikan melalui daring, itu kita juga kesulitan, maka kita fasilitasi dari sekolah untuk memberikan waktu kepada anak-anak tersebut untuk bisa berkonsultasi di sekolah. Dan kita mohonkan untuk jadwal kapan bisa berkonsultasi kepada Bapak Ibu guru masing-masing di kelas masing-masing. Itu yang menjadi harapan kami, sehingga nanti ke depannya anak-anak bisa selain belajar di rumah, juga bisa belajar berkonsultasi juga dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Sehingga ketika anak-anak tertinggal atau kurang paham dengan pelajaran itu bisa terbantukan dengan konsultasi tadi. Dan saran dari Pak Agus tadi terkait dengan dimulainya pembelajaran atau tugas pagi setiap harinya, itu diawali dengan video, itu kami sangat sepakat sekali Pak, karena itu sebagai wujud tanggung jawab Bapak Ibu guru kepada anak-anak ketika memberikan tugas-tugas, sehingga anak-anak selain tadi juga mendapat pelajaran, dan itu juga menjadi tombol kangen lah, tombol tidak ketemu dengan Bapak Ibu guru. Makanya dengan melalui video, sekalipun durasinya tidak harus lama, tapi cukuplah untuk sekedar memberikan pelajaran-pelajaran yang penting-penting. Itu saja barangkali yang perlu kami sampaikan. Apresiasi kami sampaikan kepada tim yang telah menyusun kurikulum ini, yang mudah-mudahan nanti sekalipun dengan banyak keterbatasan bisa laksana semuanya dengan sebaik-baiknya. Demikian saja dari saya, mohon maaf banyak kekurangan kesalahannya. Kita tetap semangat maju bersama dan untuk memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak kita. Nyatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Jika sudah ada, maka selanjutnya adalah tanggapan. Dipersilahkan untuk menanggapi apa yang pertanyaan dari Bu Ratna. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya menanggapi pertanyaan Ibu Ratna ya, Ibu Ratna Yulianti, wali kelas 5. Ada 2 pertanyaan. Bagaimana cara menilai sikap siswa ketika pembelajaran seperti saat ini, daring? Nah, penilaian sikap siswa itu dapat kita nilai ketika menyampaikan tugas atau melalui lembar pantauan, serta ketika siswa itu datang ke sekolah untuk mengumpulkan tugas, kita akan bertemu dengan siswa secara langsung. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana penerapan pembiasaan ketika pembelajaran daring? Maka di sini sebagai guru di SD Negeri Klaji selalu mengingatkan siswa sebelum memberi tugas, baik melalui WA maupun melalui Classroom. Nah, kemudian di awal di sana selalu menyapa siswa, memberi salam, menanyakan kabar. Kemudian pemberian tugas juga disampiri dengan pendidikan karakter, seperti misalnya menyanyikan lagu nasional secara virtual, terus kemudian mengajak siswa melakukan kegiatan membantu orang tua di rumah, berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas.
Demikian, Bu Ratna. Oke, atur nuwun. Terima kasih kepada Pak Yunan, Pak Ketua Komite SD Negeri Klaci yang telah menanggapi paparan review kurikulum SD Negeri Klaci. Untuk program-program di SD Klaci itu semua sudah ada atau tercatat atau termaktub dalam draft kurikulum SD Klaci. Sebelum pandemi, untuk program-program dapat terlaksana, semua dapat terlaksana, alhamdulillah. Akan tetapi di suasana pandemi COVID-19 ini, sebagian program juga terlaksana lewat daring, dan contoh program yang tidak terlaksana, itu misalnya yang langsung tatap muka, itu memang tidak diperbolehkan. Untuk program yang tidak tatap muka secara daring, itu otomatis sudah terlaksana pada guru kelas masing-masing. Nah, kalau seperti karawitan, seni tari itu memang tidak bisa, Pak Komite. Untuk keterbatasan waktu dari anak atau maksudnya wali murid, nah, untuk para guru ini sudah menggunakan WhatsApp atau mungkin Classroom atau Google Form, ya, itu sudah beberapa guru atau sebagian besar sudah melaksanakan atau menggunakan Google Form. Jadi anak-anak itu sudah dibatasi sampai jam 9 malam. Ya. Kalau Google Form itu sangatlah menyenangkan bagi para peserta didik, sehingga dapat langsung diterima oleh wali kelas. Selanjutnya, untuk jadwal konsultasi belajar, kalau sebelum PPKM di tahun ajaran 2020-2021 itu memang diadakan secara bergilir. Memang itu diperbolehkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Akan tetapi untuk saat ini masalahnya masih PPKM, PPKM, padahal hari ini PPKM juga diperpanjang sampai tanggal 9 Agustus 2021. Sehingga untuk konsultasi belajar, kami dari SD Negeri Klaci yang langsung tatap muka ke guru kelas itu mohon maaf belum diperbolehkan. Masih tetap daring atau belajar di rumah. Untuk video pembelajaran itu memang sudah sebagian besar untuk guru kelas sudah menggunakan video pembelajaran untuk sebelum diadakan belajar di rumah atau BDR. Seperti itu, terima kasih pada Bapak Yunan. Mungkin ada tambahan lagi pada Bapak Ibu Guru untuk menambahnya. Monggo. Ngaten Pak Yunan, terus pundi? Kok halo Pak Yunan kok sudah tidak ada nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, mau tanya, ini mungkin setelah PPKM setelah tanggal 9 Agustus itu mau mungkin diadakan secara luring, nanti bagaimana prosesnya atau langkah-langkah untuk wali murid atau murid sendiri menghadapi luring sendiri, dan bagaimana Bu Guru atau Pak Guru cara memberikan pembelajarannya yang tepat itu gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab, deh. Untuk setelah nanti PPKM, seandainya bisa tatap muka, kita sudah mempunyai SOP-nya, Bu. SOP SD Negeri Klaci sudah punya. Jadi nanti semua prokes atau protokol kesehatan COVID-19 sudah dipersiapkan oleh SD Negeri Klaci, dari masker, cuci tangan pakai sabun pada air mengalir, jaga jarak, dan sebagainya, 5M ya Bu. Itu sudah kami persiapkan SOP-nya. Jadi nanti
untuk sosialisasi dengan wali murid atau orang tua nanti lewat daring juga, tidak langsung bisa tatap muka. Nah, insya Allah kita berdoa semoga COVID-19 cepat berlalu sehingga putra-putri SD Negeri Kelaci dapat tatap muka dalam pembelajaran. Kita senang kalau tatap muka Bapak Ibu Guru. Semua guru enggak senang kalau BDR. Kita seakan-akan sekolah kita itu mati, sepi, enggak ada anak-anak. Tapi kalau anak-anak masuk semua, alhamdulillah saya senang sekali sekolah jadi bisa rapi, bersih, dan menyenangkan. Nah, seperti itu. Kita doakan saja Bapak Ibu, semoga COVID-19 berlalu. Jangan khawatir, ada SOP-nya gitu Bapak Ibu. Begitu. Monggo yang lain. Pak Yunan, monggo. Sudah puas, tadi putus. Sudah, nggih? Mati Pak Yunan itu. Enggak kedengaran. Iya, ya. Sampun. Oh ya, sudah. Menambahkan saja, tadi ada nilai yang muatan lokal, itu bahasa Jawa itu paling rendah, cuma nilainya di yang lain kok cuma 60. Kalau bisa itu dinaikkan, tuh, karena ini juga muatan lokal untuk bahasa Jawa. Syukur bisa ditingkatkan dari 60. Karena itu sekarang mungkin bahasa Jawa terkait juga dengan tata krama, kemudian sopan santun, mungkin masuk dalam situ juga. Ini sering kami sampaikan berkali-kali terkait dengan pendidikan etika itu kan, dan bahasa Jawa, unggah-ungguh bahasa Jawa itu kan sangat penting sekali. Monggo kalau bisa itu masih bisa ditingkatkan lagi untuk sebagai juga bekal kepada anak-anak terkait dengan etika dan muatan lokal khususnya dari Jawa. Terima kasih. Memang gimana nggih Pak Yunan, untuk bahasa Jawa saya 2 tahun berturut-turut bahasa Jawa 60, nilainya 60 nggih. Kok tidak bisa naik? Nah, ini menjadi pertanyaan kita semua, menjadi PR kita semua. Memang bahasa Jawa itu bahasa ibu, sebetulnya bahasa sehari-hari untuk kita semua. Akan tetapi untuk zaman sekarang, di zaman sekarang, bahasa Jawa itu seakan-akan bukan bahasa sehari-hari untuk kita. Kenapa? Karena kalau saya lihat, saya amati, ibu-ibu muda sekarang itu jarang sekali menggunakan bahasa Jawa terhadap putra-putrinya. Pasti pakai bahasa Indonesia. Nah, itulah. Padahal bahasa Jawa di sekolah hanya 2 jam. Terbatas hanya 2 jam dari dinas. Nah, sehingga kami juga mohon bantuan dari Bapak Ibu wali murid semuanya untuk menerapkan bahasa Jawa sehari-hari di dalam rumah atau di dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang di sekolah terbatas. Dan sekolah pun sudah menerapkan di setiap hari Sabtu itu juga semua menggunakan bahasa pengantarnya itu menggunakan bahasa Jawa. Nah, misalnya kalau mau pergi ke belakang maksudnya ke toilet atau itu biasanya kok malah jadi yang mau ke toilet Bapak Ibu guru. Nah, ini contohnya Pak Bu mau Pak Bu kula mboten ngaji kula, Pak Bu ke wingking. Nah, berarti yang ke wingking Bapak Ibu guru. Seharusnya Bapak Ibu kula nyuwun pamit badhe datang wingking ngoten nggih. Nah, itu dari dulu saya sejak tahun 86 jadi guru, sudah 35 tahun. Itu unggah-ungguh memang sudah berbeda. Tapi saya pas jadi guru waktu dulu beda. Anak dulu dengan sekarang beda Pak Yunan. Sekarang itu bahasa Jawa dapat 60, tapi bahasa Inggris dapat 100 Pak Yunan. Nah, ini bangsa Indonesia kepengen jadi bahasa Inggris itu namanya. Nah, itu nggih, jadi mohon dengan intinya atau kesimpulannya, mohon kepada Bapak Ibu wali murid semuanya
untuk membantu dalam kehidupan sehari-hari, meskipun juga menggunakan bahasa Indonesia, mohon bahasa Indonesia jangan ditinggalkan, gitu. Nah, itu penting. Bahasa Jawa, maaf, bahasa Jawa jangan ditinggalkan, gitu. Itu penting. Contohnya, nah ada nggih, Bapak Ibu dahar, kondur, nonton lho saya ngaten iki. Bu kula badhe kondur. Nah, dan ada lagu dari TK itu juga salah. Ayo kondur, ayo kondur. Sebetulnya kan ayo wangsul gitu tuh Pak Yuna, Bapak Ibu semua. Nah, itu lah. Jadi ayo kondur bebarengan dan sebagainya itu salah. Ayo wangsul dan itu nggih Pak Yuna di itu saja. Nyuwun pamunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi sesi tanya jawab. Untuk selanjutnya adalah penguatan dari pengawas pengawas SD Kecamatan Sayegan kepada Bapak Tribasuki, MPD. Waktu dan tempat kami haturkan. Monggo Pak Tribasuki. Ya, terima kasih Mbak Yuning, baru ada tamu. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu guru, karyawan, karyawati, Bapak Ketua Komite Pak Yunan, terima kasih Pak Yunan sudah bergabung. Bapak Ibu wali siswa yang saya hormati, anak-anakku kalau ada yang ikut ya, yang saya banggakan. Alhamdulillah sudah kita ikuti paparan kurikulum SD Kelaci ya, di negeri Kelaci. Sama pendapat saya seperti Pak Yunan, jadi konten kurikulum kita itu sebenarnya sudah bagus, program kita, rencana kita itu sudah bagus ya. Mungkin nanti di tataran pelaksanaan ya, karena kurikulumnya normatif tapi pelaksanaannya kan adaptif ya, jadi penyesuaian itu yang harus banyak. Menarik sekali tadi yang disampaikan Pak Ketua Komite, Ibu Wali Siswa tadi ya. Ada pertanyaan yang juga sudah dijawab oleh teman-teman guru. Saya kira jawabannya sudah seperti itu yang dilakukan. Artinya bahwa banyak cara Ibu Bapak guru menilai sikap, menilai pembiasaan ya, yang ujung-ujungnya nanti akan dilapor. Ya, barangkali ini satu penawaran dari kami, sebuah pemikiran yang mungkin akan memperkuat teman-teman guru ketika nanti menilai atau melakukan asesmen begitu, terutama tentang sikap ya. Jadi begini, bolehlah kalau sekarang anak-anak itu belajarnya tidak ketemu Bapak Ibu guru gitu ya, dengan virtual ya, artinya tatap muka langsung itu sekarang belum boleh. Jadi bolehnya kan masih sebatas konsultasi, artinya pembelajaran langsung belum diizinkan karena situasinya sangat belum memungkinkan, sehingga anak masih banyak di rumah. Kemudian kalaupun dari sisi belajar, pengetahuan kognitif, memahami konsep materi itu agak sedikit terganggu karena tidak ketemu langsung dengan Bapak Ibu guru, pasti banyak kendala, banyak permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Entah itu mungkin sinyal yang kurang atau enggak stabil, mungkin itu perangkat yang tidak semua memiliki gitu ya, itu juga kendala. Nah, tetapi dari sisi pendidikan, pelaksanaan pembelajaran, terutama pengembangan sikap atau karakter itu tidak boleh terhenti. Kalaupun anak ada di rumah, dan hampir 24 jam anak-anak kita di rumah,
Oleh karena itu, memperkuat apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru tadi, untuk memperkuat penilaian sikap. Tadi Bapak Ibu guru sudah ngerti kok, ada report yang diberikan oleh anak kepada guru tentang, atau Pak Guru, tentang apa yang dilakukan di rumah, gitu ya. Ada reportnya, ada fotonya mungkin atau apa ya. Itu salah satu teknik. Nah, tadi yang lain yang bisa dikembangkan, nanti bisa dikoordinasikan oleh Bu Kepala Sekolah ya, supaya lebih masif begitu. Lebih masif artinya semua guru bisa melakukan untuk penilaian sikap dan pembiasaan. Nanti mungkin ada kita buat semacam instrumen pantau atau buku pantau ya, tentang pengembangan sikap. Dari KI 1, KI 2, 5 karakter dasar yang kita kembangkan, nanti poin-poinnya bisa dirumuskan. Pembiasaan-pembiasaan yang sudah kita rencanakan di sini, ya, tentang pembiasaan-pembiasaan yang tadi sudah kita bahas, itu nanti bisa dibuat item-itemnya yang itu dilakukan oleh anak di rumah. Misalnya di KI 1 tentang ibadah ya. Nanti dibuat itemnya, jadi supaya nanti KI 1-nya bisa kita pantau, bekerja sama, berkolaborasi dengan gurunya yang di rumah. Gurunya ada yang di rumah kan Bapak Ibu orang tua di rumah gitu ya. Partner kita. Nanti bisa kalau anak melakukan sesuatu yang kita rumuskan di instrumen itu atau di buku pantau itu, misalnya ibadah wajib, salat misalnya yang muslim, yang non muslim nanti monggo dirumuskan supaya semua bisa ngisi. Nanti ada paraf orang tua gitu ya, atau ada validasi dari orang tua, sehingga ini bisa sebagai instrumen untuk memotivasi anak melakukan. Orang tua kan bisa beralasan dengan putranya, Dek, no, le, nek, kowe, kalau kalian tidak melakukan kegiatan ini, Bapak Ibu nggak bisa paraf. Jadi kegiatan pembiasaan ini atau kegiatan ibadah ini tidak bisa Ibu Bapak di rumah paraf. Jadi anak-anak sehingga punya semangat. Artinya punya semangat melakukan nilai-nilai yang kita kembangkan tadi. Begitu juga yang lain yang kita nanti monggo silahkan dirumuskan, yaitu dari KI 1, KI 2, kemudian pembiasaan yang lain. Kalau di sekolah dulu ada duha, apakah anak di rumah juga duha? Nanti ada pantaunya. Nah, reportnya nanti monggo mau bulanan, mau mingguan, terserah. Nanti dikirim ke sekolah, difoto gitu kan. Nah, itu bisa sebagai input. Orang tua juga mesti, kalau banyak bolongnya juga pasti nggak enak. Artinya harus memotivasi anaknya untuk melakukan kegiatan-kegiatan tadi gitu ya, sehingga ini sinergi. Artinya alat buku pantau itu sebenarnya sebuah instrumen saja supaya anak-anak lebih lebih giat lagi atau lebih rajin lagi melakukan apa yang kita harapkan ya. Jadi dari nilai-nilai yang kita kembangkan. Jadi kesimpulannya, kalaupun dari sisi pembelajaran mungkin kita bisa terkendala ya, karena banyak masalah tadi, sinyal apalah gitu ya, perangkat kuota dan sebagainya. Tapi dari sikap kita nggak boleh lengah, artinya nek sekolah terus nanti berdampak anak jadi malas, anak jadi nggak ibadah, anak jadi nggak suka membantu orang lain gitu ya, sekalipun yang dibantu adalah keluarga di rumah. Jadi kalau bisa monggo nanti Bu Pri dan teman-teman membuat instrumen yang sifatnya masif, dipakai di hari kelas 1 sampai kelas 6 oleh semua guru, sehingga itu menjadi sebuah gerakan. Dan nilai yang unsur yang dimasukkan nanti sifatnya lengkap. Lengkap artinya tidak hanya untuk satu aspek, mungkin untuk banyak aspek, termasuk kegiatan ekskulnya. Misalnya kan ada BTQ dan apa ya di sini ya. Ya, itu kan tetap harus kita kembangkan kalaupun anak bersama orang tua atau guru-guru ngajinya di rumah. Jadi kalau bisa itu terpantau semua. Tidak hanya sekedar kirim foto gitu ya, tapi ada instrumen pantaunya, ada buku pantau, nanti bisa dirumuskan
di sekolah. Buat satu format nanti dipakai dari kelas 1 sampai kelas 6 dan Bapak Ibu guru yang lain. Sehingga nanti kalau mau memberikan penilaian, karena dinilai kriteria kenaikan itu kan ada kriteria yang menyebutkan mempunyai siswa memiliki sikap minimal baik, memiliki nilai pengembangan diri atau ekstrakurikuler minimal baik. Itu kan berarti harus ada asesmen, harus ada pengukuran. Kalau ada pengukuran mesti harus ada aktivitas, ada kegiatan anak di rumah yang bisa kita ukur. Ya, saya kira ini justru menurut kami sangat penting ya. Kalau karakter itu kan nanti akan menjadi matang seiring dengan perkembangan usia ya. Kalau pengetahuan itu akan datang seiring dengan proses belajar. Mungkin di pengembangan pengetahuan kita agak sedikit terganggu, jalannya nggak bisa cepat, ya, nggak apa-apa sambil menunggu situasi terbaik. Tapi dari sisi sikap, perilaku, akhlak siswa, anak-anak tidak boleh berhenti, bahkan tidak boleh terganggu. Harus matang. Jadi pada saatnya nanti anak itu dewasa sudah matang ya. Jadi tidak boleh terganggu. Itu harapan kita semua. Monggo nanti Bu Pri dirumuskan ya. Saya kira banyak yang bisa kita lakukan. Yang kedua terkait dengan dokumen kurikulum ya, Bu Pri dan teman-teman tim pengembang sudah bagus. Nanti sudah saya kasih tandang ya, saya lipat-lipat ya supaya pembenahannya bisa lebih singkat ya. Intinya nanti penggunaan istilah yang konsisten, artinya untuk nomenklatur mata pelajaran atau ekstrakurikuler kalau bisa diupayakan untuk tidak disingkat. Kalau disingkat harus ada kepanjangannya. Misalnya BTG itu kepanjangannya baca tulis Quran. Ini kenapa ini penting? Karena yang lazim awam atau masyarakat kita itu kadang-kadang tidak paham dengan singkatan. BTG apa toh? Tapi kalau baca tulis Quran tahu kan itu. TIK apa toh? Saya sendiri kadang-kadang juga kaca ya. Jadi TIK apa toh? Atau mungkin TPA apa toh? Nah, apalagi TPA ini banyak akronimnya dari beberapa hal. Bisa Taman Pendidikan Al-Quran. Ya. Kalau di daerah Piyungan itu juga TPA itu. Dari mana-mana bertrek-trek TPA itu ya. Maka nanti harus dipanjangkan supaya masuk pelajarannya kok tempat pembuangan akhir kan. Maka supaya nggak salah persepsi nanti dipanjangkan. Oke, Pak. Nah, satu hal yang perlu kami ini sampaikan ke tim pengembang. Tadi kan disampaikan, dipaparkan bahwa kriteria kenaikan kelas itu salah satunya kehadiran siswa ya. 85% ya. Itu kalau dihitung harinya tadi saya menghitung 35 hari loh. Jadi anak-anak kita itu alfa 35 hari itu masih naik kelas. 35 hari itu 1 bulan lebih loh ya. Nah, artinya apa? Kami menyarankan, kami punya saran karena kita ini sekarang sedang tadi mengembangkan sikap supaya anak itu tetap disiplin, kalaupun di rumah tetap disiplin, tetap tertib, suka belajar, suka sekolah lah maksudnya gitu. Kalau 85% itu menurut pengamatan kami masih sangat longgar, terlalu longgar bahkan ya. 35 hari nggak masuk, sebulan alfa setahun ya masih naik kelas. Nah, sebagai gambaran kalau SNP Standar Nasional Pendidikan, sekolah dikatakan amat baik itu kalau kehadirannya 5%, ketidakhadirannya 5%. Artinya kehadirannya 95%. Itu kalau di instrumen akreditasi yang dulu muncul itu. Kalau kita 5% yuk berat gitu ya, karena 5% mungkin sebetulnya sekitar 12 hari. Waduh, kasihan. Ya kalau nggak lihat 5% ya 10%. Artinya kehadirannya 90%. Ini agak linear dengan apa yang kita lakukan. Jadi ada toleransi 10% anak alfa tidak hadir ke sekolah tanpa keterangan, itu masih kita toleransikan. Ya.
Monggo nanti dipenggalihkan karena kalau 15 itu jatuhnya 35 hari. Kalau 10% sekitar 21 hari ya. Wajar lah gitu ya. Mungkin tidak memberikan keterangan itu karena sesuatu hal yang anak tidak bisa lakukan. Maka toleransinya masih bisa. Jadi kalau sakit tidak dihitung ya. Sakit izin tidak usah dihitung. Artinya kalau harus isoman 14 hari ya nggak usah dihitung. Karena tidak termasuk hitungan yang tadi saya sarankan. Ya saya kira begitu, yang lain nanti dipresani saja ya Pak. Termasuk kelulusan nanti belum ada kehadiran ya, ditambahkan. Sudah saya lipat, kelulusan juga harus mempertimbangkan kehadiran. Jadi kita khawatir nanti kalau anak-anak tiba datang di ujian saja lulus ya, tidak bisa. Jadi hadirnya harus kita pertimbangkan ya, sama dengan yang kenaikan kelas lah. Ya, sama dengan kenaikan kelas. Kalau nanti disepakati 90% ya, yang kelulusan saya kira sama 90%. Ya. 90%. Begitu ya, selamat untuk tim pengembang. Kalaupun ada catatan kecil saya kira tidak sulit untuk diperbarui dan mungkin tidak mengubah halaman ya. Cuma di halaman-halaman itu aja nanti yang diperbaiki. Artinya layout yang sudah dibuat oleh sekolah itu mungkin nggak perlu berubah. Ya. Nanti disesuaikan. Untuk pendidikan anti korupsi, monggo Ibu Bri nanti menyesuaikan saran kami yang terakhir, yang sudah ada kepala dinas nomor 7 ya, itu di Agam, nanti dibaca juknisnya, nanti kita masukkan. Kalau di sini sudah ada sih kontennya, kalau sudah sama, sudah mirip, sudah isinya sudah sama ya udah. Tapi kalau ada yang beda nanti kita tambahkan ya. Jadi sekolah bisa lebih banyak dari juknis itu nggak apa-apa. Artinya juknisnya menuntut berapa item tapi sekolah lebih dari itu nggak apa-apa. Tapi kalau kurang dari juknis jangan. Artinya lebih sedikit dari juknisnya jangan ya, karena juknis itu standar minimal. Monggo, saya kira sudah ada di sini, tinggal nanti di review lagi saja, dicocoknya dengan juknis itu bagaimana pelaksanaannya. Ya. Gimana Bu? Kehadiran. Kalau kehadiran monggo disepakati. Kalau saran kami minimal 90% ya. Kalau 85 itu ya agak tidak relevan. Mohon maaf Pak, karena memang untuk SD Klati kalau yang saya kan baru, yang kemarin itu memang ada beberapa anak yang memang seperti itu Pak. Jadi kami juga belum mengganti kehadiran jadi 90%. Nah, nanti akan kami review, kami ganti untuk kelulusan dalam kehadiran, kelulusan maupun kenaikan kelas, kami ganti 90%. Matur Bapak. Terima kasih. Ngaten ya Bu ya. Terima kasih, selamat untuk tim pengembang. Terima kasih untuk semua sudah berpartisipasi. Harapan kita mudah-mudahan SD Negeri Klaci semakin maju, semakin berkualitas ya. Semakin membahagiakan warga sekolah. Karena masyarakat di sekitar anak kita ya. Monggo nyuwun dukunganipun supaya murid-muridnya semakin banyak yang sekolah di situ ya. Karena ya Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, mohon maaf untuk Bapak Tribasuki dan Bapak Agus untuk jumlah siswa SD Klaci. Alhamdulillah naik terus Pak, 127, terus 136, Alhamdulillah sekarang 141. Dengan kesimpulan SD Klaci disenangi oleh masyarakat sekitar. Alhamdulillah. Atur nuwun Pak Komite Pak Yunan. Atas arahan yang telah disampaikan oleh Bapak Tribasuki, semoga apa yang disampaikan beliau bisa menjadi perbaikan bagi SD Negeri Klaci untuk kedepannya. Acara demi acara telah kita lewati bersama, tibalah kita pada penghujung acara. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama saya mendampingi acara ini banyak kesalahan yang saya sengaja ataupun yang tidak saya sengaja. Marilah acara Zoom meeting review KTSP SD Negeri Klaci pada siang hari ini kita tutup bersama dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian. Foto-foto dulu nggak Mbak Yuni? Pripun, Pak? Mau foto dulu nggak? Tadi fotoin nggak? Oh, nggih, foto bersama dulu. Boleh ya. Sudah, Dina? Buka masker enggak? Buka masker sih, Bu. Dan saya pun buka masker pun betul ya sekedap. Monggo Bapak Ibu dibuka maskeripun. Bu Wulan, monggo dibuka. Bu Ani, maskernya dibuka sebentar untuk foto-foto. Sudah. Oke, demikian tadi sesi foto-foto bersama sudah kita lalui. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.